Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, nasihat kisah akan menceritakan kisah Ratu Balqis masuk Islam. Ratu Balqis merupakan Ratu Sabah yang dikisahkan tunduk kepada Nabi Sulaiman. Di dalam Al-Quran, Ratu Balqis tinggal di sebuah negeri yang subur dan masyarakatnya sejahtera yang bernama Negeri Sabah. Kisah Ratu Balqis ini juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya di dalam Al-Quran Surah An-Naml. Bagaimana kisahnya? Tonton terus videonya. Berdasarkan kisahnya, burung hudhud hidup di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Ia ditugaskan oleh Nabi Sulaiman untuk mencari informasi di daerah lawan dan menyampaikan informasi tersebut kepadanya. Seperti yang diketahui, Nabi Sulaiman dianugerahkan mukjizat bisa berbicara dengan hewan dan jin. Karena itu, pasukan kerajaannya pun banyak terdiri dari kalangan mereka, salah satunya adalah burung hudhud. Nabi Sulaiman dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kerajaan yang sangat besar. Pasukannya pun begitu kuat yang terdiri dari manusia, jin, dan hewan. Burung hudhud adalah salah satu yang ditugaskan oleh Nabi Sulaiman untuk mencari informasi dari daerah lawan. Suatu hari, burung hudhud sedang terbang melintasi negeri Sabah. Ia melihat ada kerajaan istana megah di dalam kerajaan itu yang dipimpin oleh ratu cantik yang bernama Balqis. Namun ada yang aneh dari kerajaan ini, bukannya menyembah Allah, mereka justru beramai-ramai menyembah matahari. Melihat keanehan ini, burung hudhud pun berniat memberikan informasinya kepada Nabi Sulaiman. Maka tidak lama kemudian datanglah hudhud, lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah yang membawa sesuatu berita yang meyakinkan." Yang awalnya Nabi Sulaiman alaihi salam tak percaya terhadap apa yang dikatakan burung hudhud, yang mengiranya sedang berbohong. Pada akhirnya mengutusnya membawa surat dakwah kepada Ratu Balqis di negeri Sabah, Yaman. Pada akhirnya burung hudhud kembali menempuh perjalanan yang jauh menuju negeri Sabah. Namun itu semua ia lakukan dengan ikhlas. Tak cukup sampai di situ, ia juga diutus untuk memastikan surat dakwah beliau sampai kepada Ratu Balqis dengan aman. Surat pun sampai di tangan Ratu Balqis dan ia membaca surat dari Nabi Sulaiman serta mendiskusikan ajakan tersebut kepada pembesar kerajaan. Menanggapi surat dari Nabi Sulaiman tersebut, Ratu Balqis tetap pada keyakinannya, yakni menyembah matahari. Sebagai ungkapan jalan damai, Ratu Balqis memberi hadiah yang mewah megah kepada Nabi Sulaiman melalui utusannya. Namun Nabi Sulaiman tidak menerimanya karena ia menginginkan Ratu Balqis dan rakyatnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utusan tersebut menyampaikan kepada Ratu bahwa Nabi Sulaiman menolaknya dan memberitahu bahwa istana Nabi Sulaiman sangatlah megah. Ratu pun penasaran dan hendak mengunjungi istana Nabi Sulaiman. Dalam merespon niat kedatangan Ratu Balqis ke istananya, Nabi Sulaiman berkata, "Siapa di antara kalian yang dapat memindahkan singgasana Ratu Balqis ke sini sebelum Ratu Balqis beserta rombongannya tiba?" Para jin berkata, "Kami akan datangkan kepadamu singgasana itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Lalu seorang ahli kitab Taurat dan Zabur berkata, "Aku akan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip." Ucapan para bala tentaranya terbukti
Ketika singgasana Ratu Balkis terbangun dengan megah, Nabi Sulaiman berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk tidak mengingkari nikmatnya. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia." Undangan kepada Ratu Balkis pun dikirim. Ketika Ratu Balkis datang, Nabi Sulaiman bertanya, "Seperti inikah istanamu?" Dengan sedikit terkejut, Ratu Balkis menjawab, "Sepertinya iya." Mendengar jawaban takjub Ratu Balkis, Nabi Sulaiman segera membawanya berkeliling lantai istana yang terbuat dari kaca yang di bawahnya terdapat kolam. Melihat pemandangan itu, Ratu Balkis hendak mengangkat pakaiannya sedikit yang menutupi betisnya karena ia mengira air mengenai pakaiannya. Namun, Nabi Sulaiman terlebih dahulu berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca." Ratu Balkis dipersilahkan duduk di singgasana yang telah dipersiapkan oleh Nabi Sulaiman. Ratu Balkis berkata, "Rasanya seperti singgasana di kerajaanku." Ratu Balkis terkagum-kagum melihat kemegahannya. "Benarkah?" tanya Raja Sulaiman. "Ya, ini benar-benar persis seperti singgasanaku. Ketahuilah bahwa singgasana ini memang benar-benar milikmu. Singgasana ini kupindahkan kemari sebelum engkau datang." Nabi Sulaiman menjelaskannya. Ratu Balkis semakin heran dengan kemukjizatan Nabi Sulaiman. Akhirnya, di saat itulah dia menyatakan beriman kepada Allah dan meninggalkan cara lama, yakni kebiasaan menyembah matahari. Demikian adalah kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.